Jadi mari ya pemirsa, wacana hak angket DPR terkait dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 ini saat ini bergulir di kalangan parlemen. Pertama kali disampaikan sebelumnya oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, kemudian didukung oleh Anies Baswedan dan dipersilakan oleh Presiden Joko Widodo. Namun mungkinkah hak angket ini dilakukan kemudian berujung pada pemakzulan Presiden? Bagaimana presidennya di Indonesia kita akan bahas dalam fact check hari ini. Yang pertama pemirsa, kita lihat dulu kalau sebenarnya hak angket berujung pemakzulan Presiden, mungkinkah dalam fact check hari ini? Pemirsa, kita lihat ini pertama kali digulirkan terkait dengan Ganjar Pranowo menyampaikan pernyataan mendorong supaya parlemen ini menggunakan hak angket, dan ini disampaikan oleh Ganjar Pranowo pada tanggal 19 Februari di dalam slide berikut ini. Kemudian yang didorong Ganjar untuk menggunakan hak angket ini adalah partai-partai pengusung Ganjar Mahfud, dan selanjutnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada 20 Februari menyampaikan yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari hak angket tersebut. Nah, bagaimana dengan tanggapan Presiden Joko Widodo? Ternyata di hari yang sama, 20 Februari, Presiden Jokowi mengatakan hak angket adalah bagian dari demokrasi, jadi silahkan saja. Selanjutnya, pemirsa, kita lihat apa respon dari tiap-tiap partai yang ada di parlemen hari ini. Pertama, kita lihat PDIP, Adian Apitupulu mengatakan begini, pilihannya adalah hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada pelaksanaan pemilu 2024. Mau tidak mau pilihannya hak angket. Jadi positif menyuarakan akan melakukan hak angket. Selanjutnya kita lihat apa yang disampaikan politisi Nasdem, politisi Partai Nasdem Ahmad Syaroni, saya kutip, bisa saja hak angket dilakukan, tapi kalau untuk Nasdem kita tunggu arahan Ketua Umum Surya Paloh. Ini disampaikan tanggal 20 Februari 2024. Ini adalah pernyataan yang disampaikan dua politikus dari dua partai yang berbeda. Selanjutnya saya ajak Anda pemirsa, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, terkait dengan hak angket ini. Kita simak. Ya, kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Ya. Golkar mengatakan sudah pasti akan menolak hak angket ini. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono? Kita simak yang satu ini. Kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu, saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa, dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silakan. Pemirsa, sebelumnya AHY dengan Partai Demokratnya tidak ada di dalam kabinet. Tapi sekarang sudah masuk ke dalam kabinet karena AHY sudah dilantik menjadi Menteri ATR BPN, kemudian menyampaikan kalau harus move on, harus memulai rekonsiliasi bangsa. Itu tadi yang disampaikan oleh masing-masing partai yang ada di dalam parlemen terkait dengan hak angket ini. Tapi pertanyaannya, apa saja sebenarnya syarat untuk melakukan hak angket? Apakah mungkin untuk dilakukan? Pemirsa, ini adalah syarat hak angket yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Ini adalah tentang aturan MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang mengatakan bahwa hak angket ini wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Nah, ini kita masih belum lihat siapa saja yang clear menyatakan akan mengusung hak angket. Kemudian pengusulan hak angket harus disertai dengan dokumen, materi yang diselidiki, dan apa alasan penyelidikannya ini harus disertakan di dalam hak angket tersebut. Apa kemudian usulan hak angket diterima jika mendapatkan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Dan yang terakhir, keputusan yang diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dan harus diambil di dalam sidang paripurna. Ini adalah syarat kalau hak angket akan dilakukan. Kemudian hak angket ini sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan dalam sejarah kita. Kita lihat pemirsa, saya ajak Anda flashback hak angket bailout Bank Senturi 2009.
waktu itu pernah diselenggarakan hak angket di parlemen. Ini menuntut transparansi pencairan dana talangan 6,76 triliun rupiah untuk Bank Senturi yang kemudian dilakukan penyelidikan kemana saja aliran dana tersebut dan pertanggungjawabannya bagaimana, karena pada saat itu DPR merasa dana ini dicairkan tanpa persetujuan dari DPR. Nah, kemudian ada juga tuntutan dari hak angket yang dilakukan ini adalah bagaimana upaya menyelamatkan uang negara yang masih bisa diselamatkan. Tidak hanya soal Bank Senturi, saya ajak lagi Anda ingat ada dulu dilakukan hak angket seputar pelaksanaan ibadah haji. Pemirsa, ini dia. Ini dilakukan 2009 juga. Pada saat itu 120 orang anggota DPR RI setuju untuk melakukan hak angket. Diajukan tanggal 3 Januari 2009. Kemudian ini adalah seputar bagaimana menanggapi keluhan dan masalah yang dihadapi oleh para jemaah haji Indonesia. Dan saat itu sudah diproses lebih lanjut. Tapi yang tidak bisa kita lupa adalah hak angket yang selanjutnya. Hak angket Bulog Gate dan Brunei Gate. Ini adalah hak angket yang kemudian berujung pada pemakzulan Presiden Gus Dur pada saat itu. Dan kemudian digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Nah, kemudian akhir-akhir ini narasinya muncul, apakah dengan adanya hak angket ini bisa berujung pada pemakzulan Presiden? Kita harus tunggu karena hak angketnya belum berproses saat begini. Kasus Bansos itu, sementara ini temuan kami, itu ada pelanggaran. Iya. Kalau pelanggaran pelaksanaan undang-undang itu bukan ke pemilu, Iya. tapi ke DPR. Iya, Apa misalnya? Ini ya, Bansos iya, tahun 2023 itu berakhir November. oke. Bansos itu menurut Undang-Undang APBN berakhir November. 2023. Iya, tapi diperpanjang tanpa mengubah APBN. Oke. Kan pelanggaran. Iya, 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 iya. Yang tahun 2024 tiba-tiba dinaikkan. Oke. 2024 ya. Iya, iya. 2024 dinaikkan dan dibayarkan Januari Februari. Padahal undang-undangnya yang tahun 2024 itu baru disahkan 16 Oktober. Oh, harusnya 16 Oktober ya. Harusnya nunggu perubahan APBN Iya. ke itu, tapi dipaksakan dinaikkan, Nah, lalu dibagi di situ. iya. Nah, di situ pelanggaran terhadap undang-undang. Iya, 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 iya. Nah, ini Nah, masuk ke hak itu angket, ya. nanti angket. Iya. Apakah Anda optimis angket ya? Kita lihat aja dulu karena Iya. angket ini tergantung politik. Kalau Iya. sebagian parpol itu menyatakan tidak, ya tidak akan jadi juga. Oke. Gitu kan? Iya. Oh, parpolnya kan banyak tuh yang di Iya. sana. Pas di voting gitu, nggak setuju gitu, lebih banyak yang tidak setuju angket ya bubar juga. Oke. Itu namanya politik. Iya. Jadi jangan yang terlalu bergembira dulu, tapi jangan pesimis juga. Kan Iya. politik tuh sangat Dinamis. Dinamis. Dan tergantung usaha kita juga ya, Prof. itu tergantung usaha kita juga, dan biasanya akan sangat dipengaruhi oleh tekanan publik juga. Oleh sebab itu saya katakan kepada pejuang-pejuang di bawah, terus dilakukan tekanan melalui medsos, melalui gerakan, tapi jangan melanggar hukum. Jangan melanggar hukum. Jangan melanggar hukum. Ada rambu-rambunya itu semua. Kira-kira bakal yang ditempuh MK, hak angket, atau MK dan hak angket, MK dan hak angket. dua-duanya ya? MK dan hak angket. Jadi keputusan rapat tanggal 15 itu kita harus mengkoreksi Iya. pemilu yang menurut kita, menurut Iya. subjektivitas kita, Iya. itu aja, pemilu yang tidak benar ini. Iya. Caranya gimana? Ada 3 caranya. Iya. 1, lewat jalur hukum, itu adresatnya KPU, bahwa Anda tidak benar menyelenggarakan pemilu, kami nuntut untuk dibatalkan ya hasil pemilu. Iya. Itu kan? Kemudian yang kedua angket, ini jalur politik. Iya. Nah, jalur politik ini dilakukan oleh parpol. Iya. Saya katakan, saya tidak bisa ikut angket karena saya bukan orang parpol, Iya. saya juga bukan anggota DPR. Iya. Tetapi saya bisa memberitahu mekanisme dan prosedurnya. Gitu. Oke. Iya. Oleh sebab itu saya hanya memberi masukan, tapi saya tidak ikut-ikut di angket itu. Nah, lalu yang ketiga itu tadi ada pertama hukum ke Mahkamah Konstitusi yang digugat KPU, yang kedua angket yang digugat pemerintah karena melakukan pelanggaran undang-undang macam-macam itu. Nanti tentu apa itu benar apa tidak tergantung angketnya tadi. Iya. Lalu yang ketiga tekanan publik, opini publik, gerakan Oke. masyarakat seperti yang sekarang ini banyak, meskipun
akhir-akhir ini tekanan-tekanan publik itu sudah tidak banyak disiarkan oleh televisi. Oke. Padahal banyak Iya, tiap iya. hari yang lewat medsos, Iya, lewat iya, apa iya. gitu. Iya, iya. Tapi oke, itulah realitas politik kita. Iya. Yang terpenting negara ini harus selamat. Seberapa besar harapannya Prof untuk mendapatkan kejelasan dan tegaknya demokrasi lewat hak angket nanti, Prof? Saya belum bisa. Iya. Karena kalau hak angket itu keputusannya tergantung pada yang banyak. Iya. Ya kan kalau politik itu kan mencari menang. Iya. Nah, menang itu tergantung manuver-manuver politiknya Nah, kan. masing-masing ya. Ya, beda kalau hukum mencari benar. Pedomannya udah jelas, tinggal hakimnya berani apa tidak kan. Iya. Apakah hakim ini tidak terintervensi secara politik. Tapi menurut saya, berapapun besar peluangnya harus dilakukan. Menurut Prof, 5 partai yang koalisi yang berseberangan gitu ya, dengan 02, kira-kira semuanya bakal kompak nggak, Prof? Kalau saya melihat, mereka semua sudah menyatakan. Semuanya menyatakan. P3 bilang tidak ya, tetapi di dalam rapat waktu itu Pak Mardiano justru semangat. Semangat. Iya, itu setuju angket, kita lawan kan gitu. Oh gitu. Iya, ketuanya nih Pak. Ketuanya langsung Pak Mardiano. Kalau yang sana Pak Surya Paloh, Pak Salim Segap, Jufri, ya. dan Caimin. Ya, Caimin kan sudah konferensi pers. Ini Ya. kita dukung. Gitu. Kita Yang dukung. penting PDIP jadi motornya jadi kan motor. gitu. Dan Nah, itu PDIP pertanyaannya sudah tuh. siap jadi motornya. Seberapa semangat Bu Mega? Oh semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, malam ini, saya bersama dengan Pak F. Saifullah Fatah berada di IKL di Tebet dalam rangka acara Kingmaker. Pak F, Ya, saya punya komunitas di 30 negara. alhamdulillah. Jumlahnya hampir 500 orang. Ya, Berbagai macam negara, dari mulai Eropa, Amerika, Australia, Timur Tengah, dan Asia. berbagai latar belakang juga. Berlatar belakang, gitu ya. Umumnya berarti kalangan profesional ya. Mostly. Maksudnya. Ya, mostly profesional gitu ya. Nah, mereka sangat menunggu kabar yang up to date dari Pak Ep, dan mereka selama ini mengamati gitu ya. Terutama tentang bagaimana masalah kecurangan, khususnya itu. Ya. Mereka berharap, lalu bagaimana kans kita untuk memenangkan Amin di kancah Pilpres ini. Silakan. Ya. Baik, ya terima kasih Pak Agus. Satu hal yang jelas adalah Pilpres maupun pemilu-pemilu lain yang dilakukan serentak kemarin belum sama sekali selesai sekarang. Oke. Karena yang disebut pemilu selesai itu adalah ketika suara sudah dipungut Oke. atau suara sudah diberikan pada hari H itu tanggal 14 Februari, lalu kemudian selesai dihitung. Oke. Dan kita ternyata punya kekisruhan yang sangat serius dalam perhitungan. Oke. Sehingga sampai dengan sekarang tidak ada satupun konklusi tentang perhitungan yang bisa kita ambil. Oke. Nah karena itu ini adalah masa yang sangat krusial karena artinya setiap orang masih diberi kesempatan untuk menegakkan hak mereka, memperjuangkan hak mereka. Oke. Dan itu bukan hanya kontestan, tetapi juga para pemilih. Oke. Jadi karena itu sekarang ini ada beberapa level pekerjaan atau pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Dan ini sekarang tidak bisa menunda. Yang pertama di level warga negara, semua orang harus terlibat dengan cara mengakses semua akses informasi terbuka yang memang informasi publik. Oke. Seperti misalnya website KPU. Lalu kemudian mendata setiap persoalan, setiap kemungkinan kecurangan dan lain-lain yang kita bisa temukan di sana. Ya. Dan mengungkapkannya lewat cara-cara yang sekarang tersedia lewat media sosial dan lain-lain. Jadi artinya jangan pernah menjadi warga negara yang merasa selesai pekerjaannya setelah mencoblos. Oh. Itu baru dimulai, bukan Ya. selesai gitu. Nah, di level yang lain kita berharap institusi-institusi politik seperti partai dan parlemen sekarang ini meningkatkan reaksi mereka pada tingkat formal. Alright. Bukan lagi memproduksi pernyataan-pernyataan publik di media atau di media sosial, tetapi mereka memproses misalnya mengeksekusi penggunaan hak angket seperti yang diusulkan PD Perjuangan. Oke. Lalu kemudian bahkan seperti yang saya usulkan, DPR membentuk pansus, Ya. yaitu panitia khusus Ya. pemilihan presiden 2024. Oke.
untuk membuat semua hal bisa kita buka. Oke. Dan karena itu kemudian akhirnya pada waktunya kita bisa mendapatkan hasil yang berkeadilan. Alright. Nah sekarang kita tidak bisa menyimpulkan loh bahwa berdasarkan quick count kemudian siapa yang menang gitu. Karena itu kan bukan hasil resmi, hasil Ya. perhitungan. Ya. Ada proses pembuktian dari perhitungan itu dengan melibatkan dokumen yang memang resmi yaitu Ya. C1. Ya. Dan menurut hemat saya manfaatkan kesempatan yang ada sekarang untuk membuat tidak ada hak yang dicederai. Ya. Jadi teman-teman di seluruh negara lain ya di luar negeri yang sekarang ini memang terus memantau, Ya. jangan perlakukan teman-teman atau diri sendiri sebagai penonton. Kita semua adalah pelaku. Oh, penting. Dan jejaring bisa dibangun secara virtual, secara Ya. maya. Jadi sekalipun kita terpisah, tapi kan batas negara sudah lama hilang. Ya. Dan karena itu kita terhubung satu dengan yang lain seolah-olah dalam satu perkampungan kecil gitu. Ya. Nah, apa yang sudah dibentuk dan diciptakan oleh globalisasi ini kita manfaatkan. Ya. Jadi teman-teman mari kita berjuang bersama dan tidak ada niat buruk, tidak ada niat busuk dalam perjuangan ini melainkan ingin membuat Indonesia yang kita cintai punya masa depan yang gemilang dan setiap orang di dalamnya punya hak yang terjaga dan masa depan mereka pun terjaga. Besok mereka lebih baik dari hari ini dan hari ini yang lebih baik dari kemarin. Ya. Kira-kira itu Pak. Ya. Oke, terima Ya. kasih Pak Ep. Sama-sama, Pak Agus. Sebelum kita tutup, teman-teman di 25 negara lebih yang tergabung dalam Sobat Amin Luar Negeri, saya Agus Yunanto, koordinator SILN bersama Pak Ep hari ini di AKL hari Kamis tanggal 22 Februari 2024. Pesan-pesan tadi saya bilang Pak Ep mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman di luar negeri. Maju terus, tetap semangat dan kawal terus surat suara kita sampai kita menang. Amin menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.